Halo semuanya, selamat datang kembali di materi 2D Motion Graphic. Oke, kali ini kita akan belajar tentang basic expression. Apa itu expression? Expression itu semacam bagian kecil dari kode JavaScript yang dapat kita masukkan ke properti animasi di project After Effects. Nah, jadi expression ini seolah-olah dia memberitahu si properti untuk melakukan sesuatu. Jadi kita nggak perlu bikin nih keyframe secara manual banyak banget nih. Kita hanya cukup mengganti angka saja, karena si expression itu sudah memberitahu si properti untuk melakukan sesuatu. Jadi nih, misalkan kita ganti angka posisi nih, segini sekian. Jadi si expression itu tinggal lakuin ini, kamu pindah ke sini, kamu bergoyang dan lain sebagainya. Nah, itu si expression seperti itu. Jadi supaya nggak bingung, kita contohkan aja nih. Untuk contoh pertama, misal nih kita akan bahas tentang wiggle. Sekarang secara manual saya akan bikin posisi bergoyang, wiggle, seperti ini, kemudian seperti ini lagi, seperti ini lagi, seperti ini lagi, seperti ini lagi. Nah, ribet ya, banyak keyframe-nya seperti ini. Dan pergerakannya juga nggak halus kayak gini, harus benar-benar detail kalau secara manual seperti itu. Nah, kalau dengan expression itu sebenarnya gampang kalau kita sudah paham ya. Tinggal untuk langkahnya itu sama seperti kita mengaktifkan keyframe, klik kiri. Cuman kalau di expression itu kita tambahkan alt terlebih dahulu. Kita klik alt terlebih dahulu, kemudian klik kiri. Muncul seperti ini, jadi warna merah posisinya, kemudian ada expression position. Nah, di sini sebuah kodenya. Sebenarnya kalau kita belum hafal expressionnya atau kode JavaScript, di sini ada pilihan tersedia. Jadi kita tinggal pilih aja. Banyak banget di sini kode-kode JavaScript-nya, seperti ya speed, wiggle di sini ada, smooth, loop in, loop out. Jadi kalau mau looping di sini ada juga seperti itu. Tapi kalau udah hafal ya tinggal diketik aja, nanti juga muncul sendiri gitu ya. Misalkan wiggle. Nah, ini ada option pilihannya. Biasanya saya pakai yang tengah gini kan. Nah, wiggle dalam kurung. Nah, di dalam kurung ini kita isi frekuensi dan amplitude. Jadi ada kecepatan dan tingkat goyangannya ya, guncangannya, itu amplitude. Yang pertama itu frekuensi. Saya frekuensinya misalkan saya kasih 10, koma ya, koma. Kemudian untuk amplitude-nya saya kasih 10 juga deh, biar imbang seperti itu. Tinggal klik aja di luar, kemudian kita play seperti ini ya. Jadinya seperti ini ya, goyang tanpa keyframe. Oke, kemudian misalkan wah ini kurang kencang nih ya, frekuensinya ditambahin lagi aja, misalkan dikasih 30 gitu ya. Nah, jadi kencang getarannya gitu. Kan untuk tingkat goncangannya juga kasih 40 gitu ya. Seperti ini. Nah, tapi kan misalkan kalau kita pakai kode ya, kalau misalkan kita pakai kode itu pusing ya, ribet. Kalau misalkan teman-teman memang basicnya bukan di coding, logika coding yang nggak jalan itu memang bikin pusing. Tapi di sini juga ada tools pembantu supaya kita nggak terlalu pusing ya, yang namanya expression control. Oke, kita coba pilih, kita klik dulu save layernya, kemudian masuk effect. Di sini ada expression control. Nah, kemudian ada beberapa pilihan, tapi kalau yang position biasanya pakai yang slider control. Seperti saya pakai ini. Nah, muncul di sini di effect control, slider control. Nah, karena di sini ada dua parameter ya, jadi saya bikin dua duplikat. Saya duplikat nih slide controlnya, Ctrl D. Oke, saya kasih nama biar nggak tertukar. Yang pertama frekuensi ya, gitu aja. Kemudian yang kedua amplitude.
tekan enter ya untuk merubah namanya. AMP gitu aja. Nah, kemudian gimana caranya kita mengkoneksikan ke controller? Yang pertama kita pilih dulu mana yang mau di koneksikan, di parent lah istilahnya kalau dalam After Effects. Nah, kita blok dulu frekuensi ini. Yang frekuensinya aja kita blok karena yang mau kita ubah itu frekuensi. Kemudian di sini ada semacam icon obat nyamuk ya. Ini icon parenting. Jadi kita pilih ini. Klik kiri, kemudian kita drag ke frekuensi slider. Nah, sehingga muncul seperti ini. Ini nama layernya. Jadi frekuensi ini di sana frekuensi slider. Kemudian selanjutnya amplitude. Kita drag juga ke bawahnya amplitude seperti ini. Oke, kita tutup. Oh, nggak gerak. Ini ada tanda pentung seperti ini, berarti ada permasalahan. Permasalahannya kurang tutup kurung 1. Oke. Seperti ini. Tanda pentungnya udah hilang seperti ini. Nah, di sini jadi kita nggak perlu ngedit scriptnya lagi, kita tinggal ganti angkanya aja nih. Misalkan di sini 10, kemudian di sini 10. Nah, jadi dia gerak sendiri. Oke, jadi di sini tinggal ganti 50. Nah, di sini ganti 50. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini hanya untuk otomatisasi saja. Jadi si expression ini yang nyuruh dia si parameter untuk gerak seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu bikin keyframe banyak gitu ya. Nah, ini untuk yang wiggle ya. Kita coba yang selanjutnya yaitu untuk time, waktu. Oke, expression time. Ini juga banyak expression ini juga sering dipakai ya. Misalkan untuk menganimasikan waktu dan lain sebagainya, itu expression time juga sering dipakai. Nah, di sini ada beberapa layer, ada menit, jam, dan tampilan jam. Untuk membuat tampilan jam seperti ini, di tutorial sebelumnya itu ada shape modifier. Nah, di sini saya menggunakan repeater. Jadi teman-teman hanya membuat garis saja, terus kemudian di repeat, di duplikat, sehingga melingkar seperti ini rapi ya. Nah, kalau kita lihat di sini konten di sini, nah ada repeater. Jadi di sini saya menggunakan repeater itu ya. Nah, ini kopinya aja 12 ya, ada 1 sampai 12 gitu ya. Silakan kalau yang belum paham tentang shape modifier bisa ditonton yang repeater sebelumnya. Oke, di sini saya akan menganimasikan menit terlebih dahulu. Di sini kan yang jarum panjang itu menit, yang pendek itu jam. Oke, karena time itu, karena jam ini memutar ya, jam ini memutar, jadi saya hanya perlu merotasi aja. Tekan R di keyboard, kemudian Alt, klik kiri keyframe-nya. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik time aja, time, atau enggak masuk sini, kemudian key that time. Nah, ini aja, ini udah animasi sebenarnya, udah ada pergerakan kan. Cuman memang durasi komposisinya saya pendekkan, jadi belum terlalu kelihatan. Nah, itu kalau misalkan hanya ngandelin durasi komposisi itu waktunya nggak nentu. Yang penting kita tentukan aja caranya, yaitu kita ketik aja angkanya, misalkan dengan cara kali ya, kali, kemudian bebas waktunya berapa, 60 misalkan seperti ini. Nah, ini ada pergerakan seperti ini. Kalau enggak, satu kali putaran itu 360 ya, 360 seperti ini. Kali 360. Nah, terus itu yang menit. Terus kemudian kalau gimana kalau yang jam itu mengikuti juga, ketika dia satu putaran, yang jam juga ikut berputar gitu ya. Jadi ketika dia satu putaran ini 1 jam, putaran 1 jam berputar seperti itu. Nah, kita tinggal buka aja, sama yang jam juga kita buka, rotasi, klik aja R. Nah, di sini supaya bisa arahnya sama, itu tinggal di parent aja ya, tinggal di parent aja. Jadi
Jadi obat nyamuk ini diperenin aja ke sini, ke rotasi ini. Nah, nanti seperti ini. Kalau sudah, coba kita play. Nah, tapi ini kan sama ya pergerakannya. Gimana caranya supaya berbeda ya? Berbeda, kita tinggal tambahin aja karena jam ini ada 12 ya. Jadi kita tinggal ini rotasi ini dibagi 12. Jadi waktu rotasi ini dibagi 12 seperti ini. Tinggal tanda garis miring, ketik 12 aja. Terus kemudian dia akan seperti ini. Nah. Oke, sudah jadi. Ini animasi waktu. Nah, misalkan gimana caranya kita mengatur kecepatan waktunya. Itu bisa diatur juga. Sama, kita bisa menambahkan efek expression controlnya. Kemudian di sini saya pilih angle control karena sama ya, rotasi seperti ini. Terus kemudian saya masuk ke transformnya. Nah, di sini saya tinggal blok aja yang 360 ini. Blok, kemudian saya parent ke angle-nya. Oke, ini tidak terjadi apa-apa ya. Kemudian tinggal saya ketik aja satu di sini ya, satu putaran ya, 360. Jadi kalau di sini tinggal ketik satu aja. Nah, seperti ini sama. Kalau saya animasikan, misalkan angle-nya dari 0 dulu, misalkan dari 0. Di sini 4 kali putaran kayak gini. Makin cepat, lambat gitu. Nah, ini tergantung kecepatannya teman-teman, berapa kali putaran itu bebas. Nah, ini untuk yang time, waktu. Oke, kemudian yang terakhir kita warna ya. Nah, kita akan berubah warna nih. Nah, di sini ada 3 layer, ada poligonal, bulat, sama kotak. Di sini kita akan merubah 3 layer ini. Kita akan mengontrol warnanya dalam satu layer. Gimana caranya? Jadi kita nggak perlu klik ini ganti warna, klik ini ganti warna, ya ribet ya. Mending disatuin aja semuanya biar cepet. Ini beda memang ya. Kita bikin satu layer dulu. Saya bikin layer kontrolnya yaitu pakai adjustment layer. Sini saya ganti aja kontrol warna ya. Nah, kemudian saya masukkan expression controlnya. Di sini ada color control. Nah, karena ada 3 warna, saya duplikat menjadi 3. Ctrl D, Ctrl D. Saya kasih nama biar gampang. Misalkan poligonal. Samakan aja dengan layarnya. Bulat. Biar gak bingung ya. Kotak. Oke, sekarang yang poligonal dulu. Kita buka fill-nya yang poligonal. Kita buka parameternya. Kemudian di sini ada fill 1. Nah, nanti ini kita parentkan ke kontrol warna ini. Oke. Saya aktifkan expression-nya. Kemudian saya parentkan obat nyamuknya ke poligonal. Oke, sudah seperti ini. Kemudian saya coba ganti ini di sini. Di poligonal saya ganti warnanya jadi biru. Nah, berubah kan? Saya ganti hijau, kuning, seperti ini. Oke, kemudian sama dengan yang lainnya. Yang bulat juga bulat. Udah. Kemudian yang kotak juga. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dianimasikan. Jadi enak kan satu layer ini. Misalkan jati ke 0, saya aktifkan. Saya cek, saya geser di detik 10. Poligonal saya ganti warna biru. Yang bulat saya ganti warna merah, warna pink lah. Yang kotak saya ganti warna orange. Jadi itu saya geser lagi. Yang biru saya ganti warna
orange, tukeran yang pink saya ganti warnai Tosca, pink saya ganti seperti ini. Saya ganti lagi. Ini kalau saya play berubah warna gitu ya, seperti disco. Nah, enak kan kalau pakai expression itu, dan ya cepat gitu lah. Kalau pakai expression kalau udah paham itu kerjaan itu jadi cepat seperti ini. Tapi kalau belum paham jadi ruwet malah ya, pusing lah, ada kode error gitu seperti itu. Jadi basicnya seperti ini. Jadi teman-teman kuasai dulu basicnya, baru ke tingkat lanjut. Oke, mungkin sampai sini aja. Silakan teman-teman praktekkan dan selamat mencoba.